Halo semuanya, gimana kabar kalian saat ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja, tidak kekurangan suatu apapun, serta diberkahi rezeki yang berlimpah, dan juga selalu bahagia. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film kisah nyata, yaitu mengenai seorang imigran asal India yang bernama Debika, yang diperankan langsung oleh Rani Mukherjee sebagai aktor utamanya. Ini adalah sebuah kisah nyata perjuangan seorang ibu untuk mengambil lagi hak asuh anaknya yang telah diambil paksa oleh pihak Dinas Kesejahteraan Norwegia. Berbagai macam rintangan Debika lalui demi untuk mendapatkan hak asuh anaknya lagi. Bagaimana keseruan alur ceritanya? Sebelum menonton filmnya, jangan lupa bantu like, comment, and subscribe-nya. Oke guys, kita langsung masuk ke alur cerita filmnya. से बहुत तकलीफ हो जाता है सबको। हटो ना, टीवी देखने दो। Pagi itu, Debika dan suaminya kedatangan dua orang tamu dari Dinas Layanan Kesejahteraan Norwegia, atau bisa disebut dengan petugas sensus. Tujuan mereka berkunjung adalah observasi terhadap sebuah keluarga, apalagi mereka adalah pendatang baru. Di hari pertamanya berkunjung, alangkah terkejutnya mereka melihat perilaku Debika menyuapi anaknya dengan tangannya langsung. Tentu pemandangan itu tidak lazim bagi warga Norwegia. Seharusnya makan itu pakai sendok, bukanlah menggunakan tangan langsung. Mereka mengamati keluarga itu dengan pemandangan tidak biasa. Tentu membuat kedua petugas itu sedikit heran. Apalagi suaminya tidak begitu peduli dengan kedua anaknya. Anirudh lebih mementingkan pekerjaannya daripada keluarganya. Sibuk dan sibuk bekerja. आज आज अरे दुष्टू बाबा Akhirnya kedua petugas itu pun berpamitan kepada Debika dan menjadwalkan besok akan ada pertemuan lagi antara Debika dan ketua dinas pusat. Sebetulnya Debika keberatan karena besok akan ada jadwal vaksinasi anaknya. Tetapi Matilda meyakinkan Debika bahwa besok adalah pertemuan yang terakhir kalinya dan tidak akan ada kunjungan lagi terhadap keluarganya setelah itu. Yes. Bye-bye. बाय बाय मटिल्डा Keesokan harinya, Debika berangkat sekolah mengantarkan anaknya yang pertama yaitu Sub. Tetapi dia lupa tidak membawakan tugas anaknya, yaitu membawakan sebuah miniatur pohon. Padahal miniatur pohon itu penting untuk dipelajari di dalam kelas nanti. I forget at home parts of tree. Setelah mengantarkan Sub masuk sekolah, kemudian Debika memberitahukan kepada suaminya bahwa besok akan ada pertemuan terakhir dengan ketua dinas pusat sensus. Ia meminta suaminya untuk besok libur bekerja karena akan ada petugas sensus dan ketuanya datang lagi untuk yang terakhir kalinya. Seperti yang dijanjikan, keesokan harinya pun kedua petugas sensus itu datang kembali dengan membawa ketuanya. Kita sebut saja dengan Ibu Alice Ramford. Miss Alice Ramfjord. She's our senior. Setelah dipersilakan duduk, tanpa basa-basi lagi, Ibu Alice langsung mengajukan pertanyaan kepada suaminya mengenai keterlibatan dirinya sebagai seorang suami. So, you don't contribute to taking. Dia bertanya, benarkah dirinya tidak berkontribusi dalam rumah tangga? Seperti merawat rumah, mengurus anak, mengajak anak-anak bermain, berolahraga, dan sebagainya. Sontak pertanyaan itu membuat terkejut Tuan Anirudh. Mengapa pertanyaan itu ditunjukkan kepada dia? Dan dia langsung menanyakan hal semacam itu kepada istrinya. Dan dia pun curiga kepada istrinya. Sepertinya dia bicara yang tidak-tidak kepada orang lain. I didn't say that. इन लोगों से तुमने इन लोगों से मेरे बारे में कंप्लेन की Doesn't help you. Nah, I didn't say. Dan Debika pun menjawab, tentu tidak, saya tidak menceritakan dirimu kepada mereka, jawab Debika. Dengan perasaan yang tidak enak, kemudian Tuan Anirudh langsung bergegas menuju kamarnya dan berpamitan berpura-pura ingin menelepon rekannya. Merasa tidak enak pula dengan tamunya, Debika pun bergegas menyusul suaminya ke kamar.
dan meminta suaminya itu untuk menemui tamunya lagi. Tetapi dia menolak dan disitulah terjadi perdebatan antara Debika dan suaminya. Di saat sedang panas-panasnya berdebat, anaknya yang masih bayi pun langsung diculik di bawah petugas tersebut. Sontak membuat mereka kaget dan langsung mengejar petugas tersebut. Sambil berteriak-teriak anaknya, tetapi apalah daya, dia tidak bisa mengejar mobil tersebut dan terjatuh. Kemudian Anirudh pun bergegas mengajak Debika langsung ikut ke dalam mobilnya untuk menyusul anaknya yang diculik. Sesampainya di sekolah, benar saja anaknya yang pertama juga akan dibawa petugas tersebut. Sambil berteriak-teriak anaknya, tetapi petugas tersebut diam saja dan langsung membawa kedua anaknya ke dalam mobil dan dibawanya pergi. Seketika itu sontak membuat Debika shock dan langsung pingsan. My baby's being taken away. You cannot come in. You cannot come in. Setelah sampai di rumah sakit, dia pun siuman dan terbangun. Di situ dia diperkenalkan seorang penerjemah atau penengah dari pihak dinas sensus terkait, yaitu Harman Mehta. Dia mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengurus anak dengan baik. Oleh karena itu, anaknya ditahan oleh pihak kami. Tentu saja pernyataan itu membuat Debika shock karena mereka masih anak-anak dan masih bayi, terutama si kecil Suci, masih perlu menyusui ibunya. Untuk bisa mengambil hak asuh anaknya lagi, Harman mengatakan, nanti semuanya bisa diusut di persidangan. Selama proses persidangan, anak-anaknya ditahan oleh pihak kami, kata Harman. Dengan meyakinkan Tuan Anirudh dan istrinya Debika, tenang saja, anak-anak Anda akan aman bersama kami. Keesokan harinya, Debika menelpon kantor Velfred, tempat di mana anaknya ditahan, tapi tidak ada jawaban. Kemudian dia meninggalkan nomor ponselnya melalui pesan singkat. Kemudian Debika menawarkan kepada Anirudh untuk pergi ke kantor konseling pernikahan, tempat di mana untuk terapi sebuah pasangan rumah tangga yang terlihat kurang harmonis. Tetapi Anirudh menolaknya, dia malah menyuruh Debika untuk merubah sifatnya. Karena Anirudh tidak sedikit pun dia merasa bersalah, dan ini hanyalah kesalahan Debika semata. मेरी इसमें कोई गलती नहीं है देविका. Tak lama kemudian dari India, ayah Debika menelpon. Dia pun menangis dan mengadu di hadapan ayahnya, di mana kedua anaknya yang telah diculik oleh pihak Velfred. Ayahnya menanyakan bagaimana reaksi Anirudh. Sambil menangis, Debika menjelaskan bahwa dia lebih peduli pekerjaannya ketimbang keluarganya, dan dia lebih menyalahkan dirinya. Kemudian ayah Debika menyarankan untuk menyewa lawyer pribadi. Debika menjelaskan bahwa Anirudh tidak mau menyewanya karena dia lebih memilih jasa lawyer gratis dari pihak otoritas setempat ketimbang harus membayar sendiri. Sambil menutup pembicaraan dengan ayahnya, dia pun menangis dan berteriak memanggil-manggil anaknya, seraya mengingat dan membayangkan masa-masa indah dulu saat pertama kali dia datang ke Norwegia sebagai pengantin baru. Saat-saat di mana dia mengandung anak pertama, melahirkan dan membesarkannya hingga anak yang keduanya pun lahir. Oh Shubho, 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 oh Shubho, Shubho. Keesokan harinya, mereka pun kedatangan lawyer untuk membela kasusnya yang telah ditunjuk dari pihak Norwegia, yaitu Bapak Sunil Kapoor. Seraya menanyakan kronologi kejadiannya, sedetil mungkin, jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian Debika pun menjelaskan bagaimana awal mulanya mereka datang ke rumah, dari awal hingga terjadi penculikan terhadap kedua anaknya. 2 minggu pertama, mereka datang untuk mengajarkan bagaimana cara menyusui kepada anak, memberi makan anak yang benar, dan lain-lainnya. Tanpa disadari Debika, mereka adalah penculik,
seketika itu langsung saja Anirudh mengingatkan Deepika untuk menjaga omongannya karena dengan siapa dia bicara. Tetapi pengacara itu pun membiarkannya untuk tetap berbicara sambil menjelaskan seberapa besar pengeluaran dan gaya hidupnya. Karena semua itu telah dipelajari oleh petugas sensus dari cara menyuapi anaknya hingga tidur bareng dengan orang tuanya. Di situ ada perdebatan antara Deepika dan Anirudh. Deepika menerapkan gaya hidup pola India, sedangkan Anirudh menginginkan anaknya menyelesaikan diri hidup di Norwegia. Di tengah perdebatan itu, pengacara itu pun meyakinkan kliennya akan memenangkan kasusnya. Jangan khawatir, tegas Bapak Sunil Kapoor. Keesokan harinya, Deepika dipertemukan dengan kedua anaknya. Betapa bahagianya bercampur haru, Deepika langsung memeluknya erat-erat. Tetapi tanpa disadari demikian, begitu senang dan bahagianya sambil menyanyikan lagu dan meneteskan air mata, membuat petugas itu pun menyarankan agar jangan menangis di depan anak karena akan mempengaruhi mental anak dan psikologinya. Dengan terpaksa petugas itu pun menarik anaknya kembali, dan di sini bisa kita lihat Deepika pun menangis kembali. Kemudian kedua orang tua Deepika pun tiba di bandara disambut dengan tangis dan haru sambil memberi semangat dan mengelus-elus pundaknya agar tetap bersabar. Keesokan harinya di sebuah ruang sidang mediasi antara Deepika dengan pihak sensus Norwegia, di situ diperlihatkan video keriangan anak-anaknya menari dan berlari ditunjukkan di ruangan mediasi. Sunil Kapoor sebagai lawyer Deepika sambil menjelaskan begitu normalnya kehidupan Deepika dan tidak ada yang salah dengan pola asuh Deepika pada anak-anaknya. Mulai dengan menyuapi anaknya dengan tangan langsung, memakai kohal di kelopak mata sampai tidur bareng dengan orang tuanya. Itu adalah suatu kewajaran yang dilakukan orang-orang India di sana. Jadi beda budaya bukanlah suatu masalah. Janganlah kita menciptakan masalah baru dengan memisahkan anak-anak dengan kedua orang tuanya, tegas Sunil Kapoor. Hingga sidang diputuskan bahwa Deepika tidak bersalah dengan pola asuhnya dan boleh dipertemukan lagi dengan kedua anaknya. Issuing a plea to Mr. and Mrs. Chatterjee vis-a-vis their children's upbringing. Keesokan harinya, Deepika pun berangkat menuju ke tempat di mana anaknya berada. Ternyata setelah sampai di sana, ada beberapa faktor yang membuat Deepika tidak bisa bertemu dengan anaknya. Dari pihak sekolah, gurunya mengatakan bahwa Deepika tidak bisa mengasuh anaknya dan keluarganya tidak kondusif untuk anak-anaknya. Deepika pun langsung terpancing emosinya dan tak mampu menahan diri sambil berlari dan berteriak-teriak memanggil nama anaknya Suk dan Suci. Dan setiap ruangan langsung digeledahnya satu persatu, tetapi apalah daya di situ tidak ditemukan anak-anaknya. Kemudian Anirudh menelepon lawyernya Sunil Kapoor dan menanyakan mengapa dia tidak bisa bertemu dengan anaknya. Ternyata sidang kasusnya telah diambil alih oleh lawyer lain. Di situ ada dewan pertimbangan yang menyatakan bahwa akan ada sidang berikutnya di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. European Court of Human Rights. कर दिले फोन Shut up. Just shut up. আবার ফোন লাগাও Keesokan harinya di Pengadilan Tinggi, mereka dipertemukan dengan pengacara barunya yaitu Daniel Chopok sebagai gantinya Bapak Sunil Kapoor. Persidangan pun dimulai. Jaksa penuntut umum mengatakan menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak-anak, Deepika tidak bisa menyediakan lingkungan yang aman untuk anak-anak
setelah diobservasi 10 minggu di rumahnya. Debika mempunyai mental yang tidak stabil terhadap anak-anaknya dan perilaku yang tidak dapat diprediksi. Sambil menunjukkan bukti-bukti yang ada, jaksa penuntut umum memperlihatkan beberapa video tentang kesaksiannya di sekolah. Debika Chatterjee is not the domestic violence in the house. Kemudian saatnya pengacara Debika, Daniel Chupek, memberikan paparan kesaksian membela kliennya. Dia berkata pihak Velfred telah membawa anaknya tanpa seizin orang tuanya. Juga wali kota pun menyatakan bahwa Velfred bukanlah badan resmi untuk menampung anak asuh, apalagi untuk jangka panjang. Fokus करने को. Pending before the European Court of Human Rights. Okay. और ऐसे कोर्ट में मिसेस चैटर्जी, मुझे हिंदी आती है. Melihat paparan yang bertele-tele membuat Debika tak sabar ingin berbicara, kemudian berdebat dengan suaminya. Suasana pun sedikit terganggu, membuat pengacaranya hilang konsen karena Debika ikut bicara. Ditambah dengan jaksa penuntut umum menyatakan keberatannya karena semuanya itu sudah sesuai prosedur Velfred. Akhirnya perdebatan pun tak terelakkan antara jaksa penuntut umum dengan kuasa hukum Debika, karena ada bukti-bukti video yang menjelaskan bahwa Debika mengurus anaknya dengan cara kekerasan. Tentu saja membuat hati Debika menangis melihat isi video yang dipelintir tersebut. Berbagai macam cara telah Debika lakukan, namun tak kunjung ada perubahan. Akhirnya dengan tekad yang kuat, Debika berencana mengambil lagi anak-anaknya dengan cara paksa dari orang tua asuhnya, meski itu mengundang resiko. Keesokan harinya dia pergi ke sebuah rumah di mana anak-anaknya berada. Sambil mengendap-endap masuk ke dalam rumah, membawa beras yang dimasukkan ke dalam kaleng, mainan dari ibunya yang sangat disukai Sum. Setelah bertemu dengan kedua anaknya, Debika langsung saja bergegas membawa kabur kedua anaknya, masuk ke dalam taksi dan langsung kabur. Setelah turun dari kereta dan tiba di stasiun Swedia, Debika merasa gelisah dan takut karena di dalamnya terdapat banyak polisi perbatasan yang mengawasi. Dan benar saja ketika hendak menuju pintu keluar, sepertinya Debika sudah diketahui statusnya. Lalu langsung di stop untuk diinterogasi. Di situ terjadi tarik-menarik antara Debika dan polisi dan akhirnya Debika pun ditangkap. Stop, please. Setelah dibebaskan, akhirnya pulang. Sampailah di rumah. Namun Anirudh langsung saja meluapkan emosinya dengan memarahi dan menampar Debika di depan kedua orang tuanya dan menguncinya di dalam kamar. Sidang masih dilanjutkan karena Debika dan keluarga mengajukan banding di Mahkamah Agung. Dan kini tibalah waktunya Matilda dari pihak Velfred dijadikan sebagai saksi persidangan. Daniel Chupek bertanya, sudah berapa bulan Velfred berdiri dan sudah legalkah di Norwegia? Kemudian dia menanyakan kembali, apa maksud dari pihak Anda membuat status di media sosial yang menyudutkan bahwa Debika adalah orang tua yang tidak sehat mentalnya? Kemudian Daniel Chupek membawa seorang saksi yaitu Nyonya Berit Benson. Dia adalah seorang mantan karyawan dari pihak Velfred dengan gelar sarjana psikologi anak. Di situ dia menjelaskan mengapa dia dipecat dari pihak Velfred. Dia menerangkan bahwa dia ingin memberitahukan kepada keluarga Debika melalui grup WhatsApp. Karena sudah 4 tahun belakangan ini dia menemukan kejanggalan di tempat dia bekerja, di mana banyak orang tua yang dipisahkan dengan anak-anaknya. Dan Debika adalah puncaknya karena kasusnya sangat serius bagi saya. Daniel Chupek bertanya, mengapa Anda tidak mengatakan ini sebelumnya? Karena saya takut seandainya saya membongkar masalah ini, pihak Velfred juga akan mengambil anak-anak saya, kata Berit Benson. Begitu juga pihak Velfred menyita handphone dan semua barang bukti yang ia miliki. Tak ingin kalah dengan pengacara Debika, jaksa penuntut umum pun ingin memberitahukan rekaman videonya di depan hakim.
Dan akhirnya hakim pun memutuskan sidang bahwa Debika adalah orang tua yang tidak stabil emosinya. Petisinya ditolak dan anak-anaknya ditahan oleh negara sampai mereka berumur 18 tahun. Dan hakim juga menutup pihak Velfred karena Velfred adalah badan sosial yang tidak mengikuti aturan pemerintah Norwegia. Tidak sampai di situ usaha Debika untuk mendapatkan anak-anaknya. Dia pun menghadiri acara forum kedubes India dan Norwegia. Pada satu kesempatan, dia pun mengajukan pertanyaan mengenai anak-anaknya yang telah diculik oleh pihak Velfred. Dia menjelaskan semua masalah keluarganya, mengadu kepada dubes. Namun moderator mencegah para wartawan untuk memfoto atau merekam video. Tetapi Bu Fasuda sebagai kedubes India membiarkannya untuk bebas berbicara. Sambil membelas, Debika pun memohon untuk meminta tolong kepadanya. आप नॉर्वे गवर्नमेंट को हमारा केस के बारे में बताओ। इनको लासी कल्चर है और हमारा बेकार देश है। Di kantor Velfred, Harman rupanya mempunyai rencana lain. Dia membujuk adiknya Anirudh untuk menjadi orang tua asuh anak-anak Debika. Karena dia akan mendapatkan 50 lakh rupiah per bulan dari Velfred. Awalnya dia menolak, namun dipikir-pikir dia pun akhirnya tertarik juga. Karena jangkanya sangat lama, 18 tahun. Akhirnya di ruang mediasi, Harman menjelaskan bahwa hak asuh anaknya akan jatuh pada adik Anirudh. Namun Debika keberatan karena ini sangat tidak masuk akal baginya. Kemudian Anirudh membujuk Debika untuk merendahkan emosinya dengan kata-kata yang sangat manis. Akhirnya Debika pun luluh juga. Beberapa hari kemudian setelah kasus sidangnya selesai, akhirnya Debika bertandang ke rumah mertuanya. Alih-alih ingin bertemu dengan anaknya, tetapi dia tidak menemukan anak-anaknya di sana. Malah Anurag menjelaskan bahwa kamu telah menandatangani kesepakatan bahwa anakmu akan tinggal di Norwegia. Tentu pernyataan itu membuat Debika shock. Dia merasa ditipu oleh Anirudh bahwa dia bisa bertemu anaknya kapan saja. Bahkan ibu mertuanya pun ikut memarahinya lalu mengusirnya dan memaksanya untuk menandatangani surat perceraian dengan anaknya. ডিভোর্স পেপার পর সাইন করকে যাও। এটাই সাইন করে পাঠিয়ে দেবে। এই কি করছো? মা প্লিজ প্লিজ আর কোনো প্লিজ নিকল যাও নিকল যাও। পাড়ায় 2 tahun kemudian setelah Debika dan anaknya dipisahkan sekian lama menunggu, akhirnya persidangan digelar kembali. Kali ini persidangan diadakan di India. Kuasa hukum Debika langsung memberikan paparannya. Anurag adalah seorang bujangan yang tidak bisa menjadi orang tua asuh yang baik. Banyak tindakan yang dilakukan Anurag tidak sesuai pola asuh orang tua terhadap anak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, selayaknya anak-anak diberikan kepada ibu kandungnya langsung. Ketika sidang akan selesai, tiba-tiba Daniel Chupak, mantan lawyernya dulu, hadir dan duduk di belakang. Kali ini Daniel datang sebagai lawyer pihak pemerintahan Norwegia. Di sini dia menjelaskan bahwa ada surat perjanjian antara Debika dan pemerintahan Norwegia. Salah satunya adalah ada uang yang ditransfer selama 14 bulan sejumlah 80 juta laks terhadap Anurag. Karena bingung, hakim memutuskan persidangan dilanjutkan besok. Keesokan harinya, persidangan dimulai lagi. Hakim mempersilahkan Daniel untuk memberikan paparannya lagi. Mengapa ia datang ke India? Dia mengatakan mengapa Debika menandatangani perjanjian dengan pemerintah Norwegia bahwa anak-anaknya akan diasuh oleh adik dan mertuanya. Sementara itu, ia menerima uang sejumlah 50 laks per bulan. Bukankah ini persekongkolan antara Debika dan adik dan mertuanya untuk mendapatkan uang tersebut? Sontak saja membuat pengacara Debika langsung angkat bicara karena semuanya itu tidak benar, karena Debika tidak mendapatkan sepeser pun dari uang itu. Kemudian Daniel mengatakan kembali kepada Anurag, apakah Anda masih bersedia menjadi orang tua asuh anak-anak Debika? Saya tidak mau lagi, jawab Anurag, karena semua itu membuat pusing pikirannya dan keluarganya. Setelah selesai dengan paparannya, kemudian Anirudh, mantan suaminya, sebagai saksi tambahan menelepon di persidangan. Anirudh menjelaskan bahwa Debika memiliki emosional yang tidak stabil untuk mengurus kedua anaknya.
Oleh karena itu, Anirudh menginginkan anak-anaknya diasuh oleh orang lain. Sebelum teleponnya ditutup, kuasa hukum Debika memberikan pertanyaan kepada Anirudh. Apakah Anda selama hidup dengan Debika tidak diurus dan badan Anda kurus? Jawaban Anirudh tidak. Apakah selama Anda hidup dengan Debika Anda menjadi stres? Jawaban Anirudh pun tidak juga. Maka dari itu, kuasa hukum Debika memberikan kesimpulannya bahwa Debika adalah bukanlah biang masalahnya. Merasa tersudut, Anirudh pun langsung menutup teleponnya. Sebelum hakim memutuskan persidangannya, dia menginginkan kedua anak Debika masuk ke dalam ruangannya dan juga bertemu dengan Debika. Alangkah terkejutnya hakim melihat kedua anak-anak kecil itu ketika sang hakim mengulurkan kedua tangannya dan memberikannya coklat, sup dan suci, langsung memeluk ibunya. Sontak membuat semua perasaan orang-orang yang ada di ruangan tersebut ikut merasakan sedih. Dan setelah melihat kesaksian langsung juga melihat bukti-bukti yang ada, sang hakim pun memutuskan bahwa Debika berhak mengasuh atas anak-anaknya karena anak-anak itu akan merasa aman dengan ibunya, ujar sang hakim. Setelah putusan diumumkan, sontak membuat semuanya merasa lega, termasuk Debika yang tidak bisa menahan rasa tangis karena saking bahagianya. Dan akhirnya film pun selesai.